Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi di video kali ini bakalan sedikit santai, maksudnya lebih santai daripada video-video sebelumnya. Di video ini gue cuma pengen menceritakan kembali tentang tahun 2020 ini. Maksudnya gue ingin bercerita tentang hal apa aja yang udah gue pelakuin di tahun 2020 ini. Dan ya kita flashback lah, karena ini juga udah di akhir tahun 2020. Jadi gue pengen melihat aja kira-kira selama 2020 ini apa sih yang gue rasakan selama kuliah online ini gitu. Sesuai yang udah kalian lihat di judul, gue ingin memberikan kayak review gue terhadap kuliah online di tahun 2020 ini. Tunggu deh sebentar, ini kayaknya gue lebih bagus kalau nggak pakai kacamata kali ya, karena di sini terlalu. Oke, jadi sebelumnya gue pengen banget bilang terima kasih buat kalian semua yang udah nge-subscribe channel ini. Sampai sekarang channel gue itu udah menyentuh angka 8.000. Gila, ini bener-bener pencapaian gue yang ya walaupun sekarang masih proses, tapi gue cukup senang bisa mendapatkan angka 8.000 subscriber ini. Yang dari awal gue tuh dulu awal mulai nge-YouTube nggak nyangka kalau gue tuh bisa dapat, bahkan 1.000 aja gue nggak nyangka gitu gue bisa dapat gitu. Dan sekarang udah bisa dapat 8.000. Gue bener-bener senang banget. Jadi makasih banget buat kalian semua yang udah nge-subscribe channel gue ini sampai sekarang udah di angka 8.000, dan semoga kedepannya masih bisa terus bertambah sampai ya pokoknya sampai seterusnya lah ya. Yang penting semoga channel gue bisa menginspirasi banyak orang agar lebih bagus lagi pendidikan di Indonesia ini. Di sini gue nggak pengen terlalu serius, gue pengen santai aja. Ibaratnya jadi itu gue kayak pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian semua. Jadi gue tuh nganggep kamera ini tuh adalah kalian gitu. Jadi kayak ya udah ngobrol aja antara dua orang gini. Jadi ngomongin tentang kuliah online ya. Kuliah online ini menurut gue adalah pelajaran baru buat kita semua ya. Di sini gue bener-bener ngerasain banyak hal, banyak banget pelajaran yang gue dapetin. Awalnya tuh kagak kepikiran. Kayak dari tahun 2019 lu kagak pernah kepikir kalau sekarang tuh lo ada di rumah dan lo harus lihat laptop setiap hari gitu. Ya menurut gue ini cukup aneh ya sebenarnya. Tapi di satu sisi ya emang ini yang harus kita lakuin gitu. Ngomongin kuliah online, awal-awal itu gue tuh mulai kuliah online sekitar bulan Maret. Maret itu sekitar gue semester 4, kalau nggak salah semester 4 habis UTS apa sebelum UTS. Pokoknya pertengahan itu udah dapat surat edaran kalau COVID itu udah mulai menyebar dulu tahun 2020 bulan Maret ini. Akhirnya gue memutuskan untuk balik ke rumah gue di Jakarta. Mulai dari situlah gue mulai ngerasain kuliah online. Awal-awalnya kadang gue senangnya gini, ketika awal kuliah online tuh senang bisa ketemu keluarga. Tapi lama-kelamaan setelah udah kuliah online sekitar 2 bulan dulu awal semester 4 itu udah mulai ngerasa bosen gitu. Ngerasa bosannya karena yang kita alamin sekarang itu bener-bener nyapein gitu. Emang kesannya itu kita kayak cuma duduk di depan komputer ngelihat layar, tapi itu kita lakuin selama berjam-jam gitu. Ini benar-benar menimbulkan banyak sisi positif dan negatifnya gitu ya. Kayaknya gue mulai cerita dari sisi positifnya dulu kali ya soal kuliah online gini. Ini sorry banget sebelumnya kalau video ini terkesan kurang berfaedah. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa video ini nggak berfaedah, silahkan skip video ini dan silahkan tonton video-video gue yang sebelumnya. Oke? Yang pertama yang gue rasain positif adalah kita tuh bisa ketemu keluarga. Of course lah, kita balik ke rumah, kita bisa ketemu orang tua, bisa ketemu kakak adik bagi yang punya. Dengan itu kita merasa kayak nggak lebih sendirian gitu. Maksudnya kita jadi punya banyak kayak ibaratnya di rumah tuh ada yang nemenin lah gitu. Kalau di kosan kan kita sendirian gitu. Terus sisi positif yang kedua itu adalah dosen itu kalau menurut gue ya, kalau pas kuliah online ini terkesan lebih baik gitu. Maksudnya lebih baik tuh apa ya, lebih enak dalam ngasih nilai, pokoknya dalam memberikan pengajaran itu terkesannya kayak lebih santai gitu. Karena dosen juga mengerti kalau kita lagi kuliah online. Jadi mungkin dosen itu lebih nggak ngeberatin kita gitu daripada kita pas lagi offline. Ya itu dulu ya, tapi kalau udah mulai sekarang ya udah mulai gila lagi tugasnya. Nah terus sisi positif yang ketiga itu menurut gue adalah hematnya ongkos gitu. Kalau misalnya lo kuliah, lo kan mesti tuh dari keluar kos, lo ke kampus, lo butuh biaya untuk misalnya pakai ojek online, ataupun lo yang naik motor sendiri kan lo tetap butuh bensin. Terus ya waktunya itu sih jadi banyak kebuang kalau misalnya kuliah offline. Tapi dengan kuliah online, lo itu bisa kayak yang namanya lebih fleksibel gitu loh. Maksudnya kayak lo tinggal buka laptop dan langsung masuk ke aplikasi Zoom gitu misalnya. Misalnya ada kelas jam 7 kan. Biasanya gue tuh berangkat tuh setengah 7 kalau misalnya di kampus. Tentunya kalau misalnya setengah 7 gue berangkat, gue tuh pasti harus yang namanya mandi dulu, siap-siap, beres-beres, dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan kuliah online ini, misalnya ada kelas jam 7, lo bisa tuh kayak misalnya baru bangun jam 6.50, jam 6.55 gitu kan. Tiba-tiba langsung buka laptop, langsung masuk Zoom. Lo nggak mesti mandi dulu, lo nggak mesti rapi-rapi muka dulu, cuci rambut, cuci muka, dan lain sebagainya. Kurang lebih enaknya kayak gitu sih. Sekarang gue langsung mau ngebahas dari sisi
sisi negatifnya. Ini menurut gue sisi negatif adalah sisi yang kayaknya semua orang tuh bakalan gak suka sama kuliah online ini sih pastinya. Jadi kayaknya gue mulai bahas dulu dari yang paling gue rasa, yaitu pegel banget rasanya tuh punggung, mata itu rasanya pegel banget. Entah kenapa ya, walaupun kita kuliah offline pun sama-sama duduk, sama-sama ngeliat juga ke papan tulis, tapi gue tuh ngerasanya lebih capek pas kuliah online gini, entah kenapa. Dan mata tuh juga menurut gue lebih pegel untuk ngeliat laptop gitu, ngeliat sinar laptop yang berjam-jam itu capek banget. Beda banget pas lagi kuliah offline tuh kayak misalnya nih, kalau lagi kuliah offline kan pasti pernah nih kan, kayak temannya ada di sebelah, terus kayak misalnya dosen lagi ngerangin apa, terus kadang kita kan masih suka ngobrol-ngobrol gitu, kayak suka chit-chat sana sini gitu, terus ngejokes. Sedangkan kalau pas lagi kuliah online gini kita nggak bakal mungkin gitu kan, lu pengen ngomong sama teman gimana, masa ngechat gitu. Ya ngechat sih ngechat, tapi kan tetap nggak ada feel-nya gitu kan. Jadi kita nggak bisa dapat interaksi yang banyak sama teman gitu. Terus yang kedua, ketika lu lagi kuliah online, lu nggak bisa tuh yang namanya kayak belajar bareng di kos, kayak misalnya belajar di luar, belajar di kafe gitu, kagak bisa tuh. Gue dulu bener-bener sering kalau misalnya lagi ada tugas gitu, entah kalau misalnya besoknya ada tugas, pasti malamnya tuh H-1 teman-teman gue ke kosan gue, terus kita kerjain bareng gitu, terus kita bisa belajar bareng, nanya-nanya gitu. Jadi kayak tiap gue belajar sendiri itu rasanya kayak selalu kepikiran kayak, coba kalau misalnya nggak ada corona nih, gue bisa di kos, bisa ada teman-teman, bisa kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Nah terus menurut gue sisi negatif yang lainnya itu adalah ketika lu lagi kuliah online, lu pasti kayak suka ngerasa kayak, coba misalnya kalau sekarang gue lagi di kampus, mungkin gue sekarang bisa makan di warteg, makan di pinggiran sama teman-teman, kayak jalan-jalan kemana, jalan-jalan ke sini gitu. Itu yang bikin sampai sekarang tuh kayak suka kepikiran lagi kalau misalnya kuliah offline bisa kayak gitu. Rasa kangen sih menurut gue yang bikin gue tuh jadi pengen banget tuh kuliah offline lagi gitu. Dan yang gue rasa dari kuliah online ini, gue ngedapetin sisi negatif bahwa motivasi gue tuh makin lama kelamaan kok makin turun gitu loh. Jadi kayak males gitu, udah makin di akhir semester gini. Kebetulan gue UASnya nanti masih bulan Januari. Gue tuh rasanya kayak udah aduh capek banget gitu, kayak masih ada UAS lagi gitu. Kayak menurut gue tekanan mental yang bikin nurunin motivasi itu sih yang paling selin sih. Nah terus katanya juga riset menunjukkan bahwa anak-anak yang kuliah online itu cenderung tidak mengerti dengan apa yang diajarin dosen daripada kuliah offline gitu. Which is true, gue juga ngerasa demikian. Gue ngerasa jauh lebih ngerti ketika gue tuh lagi kuliah offline, karena bener-bener yang disampaikan dosen tuh kayak lagi ngomong aja sama kita gitu. Tapi kalau lagi kuliah online gini, kadang itu dosen ngomongnya apa tapi kita nangkapnya apa. Terus kadang misalnya dosen ngomong apa tapi kita tuh lagi nggak fokus gitu, kita lagi megang HP atau kita lagi tidur-tiduran gitu. Itu yang bikin kita jadi nggak fokus gitu. Kadang kuliah online tuh emang tantangannya lebih besar daripada kuliah offline. Karena kalau kuliah offline tuh kita duduk di kelas menghadap dosen, kita diajarin gitu. Maksudnya kita tuh harus bener-bener di situ gitu. Nah kalau kuliah online kan kita kadang kalau lagi capek nih punggungnya, terus kadang gue suka ke kasur gitu, karena bener-bener udah capek banget kan punggung. Nah terus kadang kalau misalnya udah capek banget akhirnya malah ketiduran gitu. Kayak bener-bener gak efektif banget gitu kuliah online gitu. Jadi dari sebuah riset itu banyak orang yang bilang kalau kuliah online tuh bener-bener gak enak. Tapi bener-bener hanya sedikit yang ngerasa kalau kuliah online itu enak gitu. Kalau menurut gue sih berada di dalam golongan yang gak suka dari kuliah online gitu. Ya bener sih, kayaknya semua orang juga kagak suka kuliah online ya, karena ya itu. Nah menurut gue yang personal dari gue itu yang gak enak dari kuliah online itu adalah gue tuh gak bisa bikin konten di ITS, gue gak bisa bikin konten di kampus gitu kan. Soalnya ada beberapa dari kalian tuh yang mintain, bang coba dong ngevlog di ITS, bang coba dong ngevlog di Surabaya, makanannya gimana. Ya sebenarnya tanpa kalian bilang pun gue juga udah pengen ngelakuin itu gitu. Tapi ya gimana gitu. Ya pokoknya gue berharap semoga virus ini cepat berlalu dan semoga dari kita ini nanti bisa kuliah offline seperti sedia kala lagi. Oke guys, kayaknya segini dulu aja untuk gue ngobrol-ngobrol di depan kameranya. Kayaknya cukup segini dari tahun 2020 yang perlu gue ceritain tentang kuliah online ini. Ya, semoga dengan video ini kalian bisa mendapatkan inspirasi atau manfaat. Kalau misalnya nggak ada manfaat ya udah mohon maaf karena video ini benar-benar cuma gue ngomong-ngomong doang gitu. Ya udah pokoknya makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian like. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulisin pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalian bisa DM Instagram gue di sini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye-bye!